Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama mata kuliah neuromuskuler pusat untuk hari ini akan disampaikan materi dengan judul Basic Concept of Nervous System. Materi ini mungkin sudah didapatkan pada semester-semester sebelumnya ya, karena memang pemberian materi pada pertemuan pertama ini untuk flashback tentang apa yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Oke, basic concept of nervous system ini adalah konsep dasar dari kinerja sistem saraf. Oke, kita mulai saja. The nervous system is the master controlling and communicating system of the body. Nah, ini sistem saraf ini merupakan mempunyai peranan utama dalam melakukan kontrol, dalam melakukan komunikasi di dalam jaringan tubuh manusia. Dikatakan di sini, every thought, action, and emotion reflects its activity of cell communicate by electrical and chemical signal. Segala bentuk apa yang kita bayangkan, kita pikirkan, kemudian apa yang kita lakukan, kemudian emosi yang kita rasakan, ini merupakan aktivitas-aktivitas dari sel saraf, di mana aktivitas sel saraf ini ditandai dengan aktivitas electrical kimia atau aktivitas elektris kimia, di mana sistem saraf kita dia akan melakukan aksi potensial. Contohnya, dia bisa mengkonversi segala bentuk input sensoris menjadi aktivitas elektris, menjadi aktivitas elektrokimia, sehingga terjadi aksi potensial yang kemudian menuju ke sistem saraf pusat kita, diproses, kemudian direspon dalam bentuk respon motoris. Nah, dilanjutkan lagi, which are rapid and specific and usually cause almost immediate response. Nah, di mana prosesnya ini sangat cepat dan responnya pun juga secara cepat pula. Nah, sehingga ada input sensoris, diproses, kemudian direspon dalam bentuk motor respon yang sangat cepat. Nah, aktivitas sistem saraf ini, terjadinya aksi potensial, aktivitas elektrokimia ini merupakan salah satu cara saraf bisa menyampaikan persepsi sensoris yang kita rasakan. Misalnya, sebagai contoh, ketika kita mencicipi gula, maka gula tersebut akan terasa manis, akan dipersepsikan manis oleh otak kita. Pertanyaannya, apakah kemudian gula tersebut langsung menuju ke otak kita? Kenyataannya tidak. Gula tersebut akan masuk menuju ke lambung kita, bukan ke otak kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merasakan manis? Apakah lambung bisa merasakan manis? Nah, yang bisa merasakan adalah korteks sensoris pada otak. Sehingga ketika kita mencicipi gula, kemudian bisa mempersepsikan rasanya manis, maka gula tersebut dikonversi menjadi aktivitas elektrokimia. Siapa yang mengkonversi? Reseptor pada saraf sensoris di lidah misal. Nah, sehingga gula dikonversi menjadi aktivitas elektrokimia oleh reseptor dari saraf sensoris di lidah. Nah, ketika dikonversi menjadi aktivitas elektrokimia atau aksi potensial, maka aksi potensial ini akan menuju ke korteks sensoris di otak, sehingga dipersepsikan sebagai rasa manis. Sedangkan gulanya sendiri dia akan menuju ke lambung. Nah, kemudian contoh lain adalah misal dicubit. Nah, kita merasakan dicubit itu sakit. Apakah kemudian cubitan itu sampai ke otak? Tidak juga. Cubitan ini, rasa cubitan mekanik ini, terjepit ini, ada perubahan mekanik yang kemudian perubahan mekanik ini, cubitan ini dia akan dikonversi menjadi aktivitas elektrokimia
oleh reseptor saraf nyeri kita. Aktivitas elektrokimia atau aksi potensial ini yang kemudian menuju ke korteks sensoris otak kita, sehingga dirasakan cubitannya sakit. Nah, selanjutnya, we have one highly integrated nervous system. For convenience, it is divided into two principal parts, central nervous system (CNS) and peripheral nervous system. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sistem saraf tubuh kita ini nanti akan dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, mengapa kok dibagi menjadi dua? Karena pada dasarnya ketika ada kerusakan, ada gangguan pada salah satu sistem, ini akan menampilkan tanda gejala yang berbeda. Ciri khas tanda gejala yang berbeda. Ketika kerusakannya pada sistem saraf pusat, maka tanda gejala khas yang ditampilkan adalah tanda gejala gangguan upper motor neuron. Nah, ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan hiperrefleks, ditunjukkan dengan hipertonus atau spastisitas. Nah, begitu juga ketika yang terjadi gangguan atau kerusakan adalah sistem saraf tepi, maka tanda gejala khas yang ditunjukkan adalah hipotonus, tonus ototnya melemah, kemudian hiporefleks atau arefleks, tidak ada refleks. Nah, itu tanda gejala khas yang ditampilkan dari kerusakan sistem saraf, apakah itu sistem saraf pusat ataukah sistem saraf tepi. Selanjutnya, the central nervous system consists of the brain and spinal cord. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan spinal cord. Nah, otak yang dimaksud di sini ada 3. Ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, dan ada batang otak atau brainstem. Nah, dikatakan lagi, it interprets sensory input and dictate motor output based on reflex, current condition, and past experience. Ya, dimana ketiga otak ini dia akan menginterpretasikan, akan menerima input-input sensoris yang kemudian direspon dalam bentuk motor respon, baik itu secara refleks ataukah disadari nantinya. Nah, selanjutnya, the peripheral nervous system is the part of the nervous system outside the CNS. Ya, sistem saraf tepi ini merupakan di luar sistem saraf pusat ya, walaupun dia adalah perpanjangan dari sistem saraf pusat. Peripheral nervous system consists mainly of nerve bundle of axon that extend from the brain and spinal cord and ganglia. Nah, ini sistem saraf tepi ini meliputi perpanjangan saraf atau akson saraf yang dibungkus oleh suatu mielin, baik itu pada otak, yang dimaksud di sini adalah batang otak yang nantinya menjadi saraf tepi untuk saraf kranial, dan ada juga akson-akson saraf yang dibungkus mielin pada tingkat spinal cord. Nah, ini menjadi saraf-saraf tepi dari spinal yang menuju ke ekstremitas, menuju ke terang. Nah, spinal nerves carry impulse to and from the spinal cord, and cranial nerve carry impulse to and from the brain. Nah, tadi sudah ya bahwa ada serabut saraf tepi yang berasal dari batang otak, nanti akan menjadi saraf kranial untuk saraf tepinya, dan ada pula saraf tepi yang terletak pada spinal cord, sepanjang spinal cord, di mana nanti akan mensuplai motoris, katakanlah otot-otot di ekstremitas atau di otot-otot aksial, otot tengah tubuh. Saraf tepi ini tidak hanya berisi tidak hanya berisi saraf motoris, tapi untuk mengontraksikan otot, tapi juga berisi saraf sensoris dalam menerima input-input sensoris, baik itu di luar tubuh ataukah di dalam tubuh. Nah, input sensoris di luar tubuh apa ya, seperti suhu, panas dingin, ataukah seperti rabaan, sentuhan, tekanan, getaran.
tusukan, nah sayatan. Nah ini input-input sensori dari luar tubuh. Kemudian cahaya, suara, bau, ini adalah input sensoris dari luar tubuh. Sedangkan input sensoris dari dalam tubuh meliputi rasa panjang pendek otot, tekanan sendi. Nah, ini merupakan yang kemudian disebut sebagai proprioseptif atau rasa sensoris dari dalam tubuh. Nah, sehingga saraf tepi ini tidak hanya berisi serabut saraf motoris untuk mengkontraksikan otot, tetapi juga berisi saraf sensoris yang dapat merasakan input sensoris dari luar ataukah di dalam tubuh kita. Nah, bahkan ada juga saraf otonom untuk saraf otonom simpatis dan parasimpatis untuk menginervasi organ kita misal. Nah, selanjutnya, Organization of Nervous System. Nah, ini sistem saraf pada tubuh manusia tadi dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari apa? Otak dan spinal cord. Otak tadi yang dimasuk otak di sini itu ada tiga, ada otak besar cerebrum, ada otak kecil cerebellum, dan ada batang otak atau brainstem. Kemudian saraf tepi ini meliputi saraf kranial, ini saraf tepi yang keluar melewati batang otak, dan ada saraf spinal, ini saraf tepi yang keluar melewati spinal cord. Saraf tepi sendiri akan dibagi menjadi dua, ada sensoris dan saraf tepi motoris. Nah, saraf tepi dibagi menjadi dua, ada sensoris atau afferent dan saraf motoris atau efferent. Nah, saraf sensoris di sini katakan somatic and visceral sensory nerve fiber. Nah, saraf sensoris ini dia sebenarnya ada dua kalau mau kita lebih detail lagi, bahwa saraf sensoris ini ada saraf sensoris yang umum, ada saraf sensoris yang spesial atau sering juga disebut sebagai general sensory afferent yang umum, dan ada spesial sensory afferent, ini saraf sensori yang spesial. General sensory afferent, saraf sensori yang umum, ini merupakan serabut saraf sensoris yang membawa input sensoris yang kemampuannya ini dia rata-rata dipunyai oleh saraf sensoris yang lain. Misalnya dalam mendeteksi input sensoris tekanan, rabaan, getaran, rasa sakit, perbedaan suhu. Ini semua sistem sensoris atau saraf sensoris ini bisa merasakan. Baik itu di mata, di hidung, telinga, di seluruh tubuh kita. Ini rata-rata sebagian besar sistem saraf sensoris mampu merasakan rasa getaran, tekanan, sakit, perbedaan suhu. Sedangkan spesial sensory afferent, saraf sensoris yang spesial, namanya juga spesial, maka hanya serabut saraf sensoris itu saja yang mempunyai kemampuan tersebut. Contohnya apa? Contohnya mata dalam menerima input visual. Hanya mata saja yang mempunyai saraf spesial bisa menerima input sensori visual. Hidung tidak bisa menerima, telinga tidak bisa menerima, lidah tidak bisa menerima, tubuh kita tidak bisa menerima. Hanya saraf sensoris di mata saja yang mampu menerima input sensoris visual, sehingga dinamakan sebagai spesial sensory afferent. Begitu juga pada pendengaran. Nah, sehingga saraf sensori ini ada dua, ada yang spesial dan ada yang general. Kemudian saraf tepi motoris atau efferent dibagi menjadi dua, ada somatic nervous system dan autonomic nervous system. Nah,
Saraf tepi motoris ini dibagi menjadi dua, ada somatik, ada otonomik. Kalau somatik ini dia akan menginervasi otot tubuh kita dan fungsinya secara disadari, diperintah oleh otak. Sedangkan otonomik ini fungsinya tidak disadari. Otonomik fungsinya tidak disadari. Saraf tepi somatik ini banyak menginervasi otot-otot skeletal. Sedangkan otonomik ini banyak karena dia sifatnya otomatis, dia menginervasi visceral motor secara involuntary, secara tidak disadari, tidak diperintah, tidak dikontrol oleh kesadaran kita. Nah, dimana contohnya apa? Otot-otot pada jantung, nah, otot polos, otot-otot pada gland, pada kelenjar, ini merupakan diinervasi oleh saraf motoris yang otonom. Nah, selanjutnya saraf motoris otonom ini dia akan dibagi menjadi dua, ada simpatis dan ada parasimpatis. Nah, saraf motoris yang otonom atau autonomic nervous system dibagi menjadi dua, ada yang simpatis, saraf simpatis, dan ada saraf parasimpatis. Nah, saraf simpatis di sini dia akan berperan ketika terjadi aktivitas fight or flight, terjadi aktivitas berkelahi fight ataukah flight melarikan diri, sehingga kedua aktivitas ini fight berkelahi atau flight melarikan diri ini sama-sama diaktifasi oleh saraf simpatis. Ketika saraf simpatis teraktivasi atau aktif, maka jantung akan berdetak kencang, nafasnya akan cepat. Nafas akan cepat karena jantung dan nafas ini dia akan mensuplai energi, mensuplai nutrisi, mensuplai oksigen ke otot-otot tubuh kita untuk mempersiapkan apakah nanti untuk berkelahi fight ataukah flight melarikan diri. Nah, sehingga saraf simpatis ini sering dikatakan fight or flight system. Selanjutnya saraf parasimpatis sebaliknya, kebalikan dari saraf simpatis. Kalau saraf simpatis tadi dia fight or flight, sedangkan saraf parasimpatis ini adalah rest and digest, istirahat dan digest. Digest itu dia mencerna makanan. Kita istirahat, kita mencerna makanan ketika kita sedang rileks. Jadi kalau simpatis ini tegang, kalau parasimpatis rileks. Nah, sehingga ketika parasimpatis ini aktif, maka jantung kita akan berdenyut lambat, nafas kita tidak terburu-buru, dan lambung kita ini optimal dalam mencerna makanan. Nah, contohnya ketika seseorang berjalan lagi santai, jalan santai sambil mendengarkan musik, sambil makan camilan, pada saat itu jantungnya berdetak lambat, rileks, santai, nafasnya tidak terengah-engah, nafasnya tidak cepat. Ketika makan, maka lambungnya akan optimal dalam mencerna makanannya. Sehingga yang teraktivasi apa? Yang aktif saraf apa? Saraf parasimpatis. Ketika orang ini masuk ke dalam gang sempit, kemudian gangnya sedikit gelap dan di depannya ada anjing besar yang siap mengejarnya, yang menggonggong ke arahnya dan siap mengejarnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jantung langsung berdetak kencang, nafas menjadi
pendek. Kemudian makanan yang dimakan, lambungnya akan berhenti, lambungnya akan tidak optimal untuk mencerna, alias bisa jadi berhenti untuk mencerna makanan. Nah, mengapa jantungnya berdetak kencang, kemudian nafasnya menjadi terengah-engah? Karena terjadi perubahan dari aktivasi parasimpatis menjadi simpatis, sehingga jantung dan paru, sistem tubuh organ kita mempersiapkan otot untuk berkelahi, fight atau flight, alias tubuh teraktivasi oleh saraf simpatis. Nah, sehingga sistem cara kerja sistem saraf kita, baik itu yang disadari atau somatic nervous system ataupun yang otonom, ini merupakan respon dari input sensoris, sehingga dasar kinerja dari sistem saraf ini adalah menerima input sensoris, diproses, dan kemudian direspon dalam bentuk respon motoris, baik itu yang somatik ataukah yang otonom. Di sini kalau kita lihat, di sini ada saraf pusat, sistem saraf pusat atau central nervous system, ini yang warna merah, sedangkan yang warnanya hitam di sini dia ada sistem saraf tepi. Nah, dari mana sistem saraf pusat? Berawal dari mana? Dari korteks, yes, di otak ini sistem saraf pusat, kemudian turun ke bawah sampai menuju sinap, pertemuan di neuron atau nukleus di spinal cord. Ini sistem saraf pusat. Jika terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat ini akan menampilkan tanda gejala tadi, gangguan yang bersifat upper motor neuron, hipertonus, hiperrefleks. Sedangkan ketika kerusakannya pada nukleus yang ada di sini, di spinal cord, sampai menuju saraf menuju ke ototnya atau neuromuscular junctionnya, ketika ada kerusakan maka akan menampilkan tanda gejala gangguan yang sifatnya lower motor neuron. Karena dari nukleus yang ada di spinal cord ini sampai menuju saraf menuju ke otot di neuromuscular junction ini merupakan sistem saraf tepi. Selanjutnya, basic function of nervous system. Ini fungsi dasar dari sistem saraf. Dikatakan bahwa the nervous system has three overlapping function. Sistem saraf ini mempunyai 3 fungsi yang saling overlapping. Pertama, sensory input. The nervous system use its millions of sensory receptor to monitor changes occurring both inside and outside the body. Nah, ini fungsi pertama adalah sistem saraf ini akan menerima input sensoris, baik itu yang ada di luar tubuh kita ataukah yang ada di dalam tubuh kita. Ketika input sensoris tadi diterima, maka akan dikonversi menjadi apa? Dikonversi menjadi aktivitas elektrokimia, terjadi aksi potensial pada serabut saraf sensoris. Aksi potensial atau aktivitas elektrokimia ini kemudian menuju ke otak. Nah, pada otak atau pada sistem saraf pusat ini akan terjadi integrasi, dilakukan pemrosesan input sensoris tadi pada sistem saraf pusat, diproses, dikalkulasi, dihitung seperti apa nanti responnya. Sehingga setelah diproses di sistem saraf pusat, fungsi yang ketiga adalah motor output, maka akan muncul respon motoris. Nah, contohnya kalau digambar di sini, ini contohnya ketika seseorang melihat gelas berisi air dan dia haus, maka seseorang tersebut akan memperkirakan jarak gelas tersebut, apakah di dekatnya ataukah jauh di depannya. Nah, input sensoris tadi kemudian akan dibawa menuju ke otak atau menuju ke sistem saraf pusat kita
Untuk apa? Diintegrasikan, diproses, dihitung, dikalkulasi kira-kira nanti output motorisnya seperti apa. Nah, sehingga saraf pusat ini dia akan memperhitungkan kalau gelasnya ini jauh di depan, maka orang ini akan berjalan mendekat ke meja baru meraih dengan tangannya. Kalau jaraknya dekat di depannya, maka dia tinggal menjulurkan tangannya saja, meraih dengan tangannya saja. Nah, ini yang menentukan ada sistem saraf pusat kita. Setelah ditentukan seperti apa nanti gerakannya, baru outputnya adalah respon motoris. Kalau dekat berarti tinggal menjulurkan tangannya saja. Nah, inilah fungsi dasar dari sistem saraf kita. Menerima segala bentuk input sensoris, dikonversi menjadi aksi elektrokimia, diproses oleh sistem saraf pusat kita, dan direspon dalam bentuk respon motoris. Nah, sehingga praktis ketika ada kerusakan atau gangguan pada sistem sensoris kita, katakanlah visual kita, matanya buram itu, melihat tidak jelas, maka akan kesusahan dalam menentukan letak objeknya, kesusahan dalam mengukur jaraknya, sehingga input sensoris yang dibawa ini tidak sesuai karena indera penglihatannya dia mendapat terjadi gangguan, sehingga input visualnya, sensori visualnya menjadi kurang detail, kurang baik, sehingga informasi sensorinya kurang baik, diproses juga kurang baik akhirnya karena input sensorisnya tidak sesuai, tidak baik karena indera penglihatannya rusak atau buram. Sehingga output motorisnya seperti apa? Output motorisnya praktis dia juga akan terganggu. Ketika mau mengambil, salah ambil, salah tempat, salah memperhitungkan jarak, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ada kerusakan pada salah satu dari ketiga fungsi ini akan menampilkan tanda gejala gangguan motorisnya. Contoh yang lain misal seseorang berjalan menggunakan sepatu dan sepatunya kekecilan misal, sehingga ketika berjalan jauh kelingkingnya terasa sakit. Pada saat itu, ketika berjalan jauh kelingkingnya terasa sakit, maka pola jalannya ini akan berubah, apakah pincang. Sehingga input sensoris yang tidak sesuai, seperti berjalan kok rasanya sakit pada kelingking, input sensorisnya tidak sesuai. Normalnya orang berjalan itu tidak ada rasa sakit, tapi karena menggunakan sepatu yang sempit sehingga kelingkingnya sakit ketika berjalan, sepatunya sempit, maka output motorisnya juga akan terganggu. Input sensoris nyeri tadi tidak sesuai sehingga output motorisnya juga terlihat ada gangguan dengan ditunjukkan dengan jalannya sedikit pincang misal. Nah, sehingga ketika salah satu dari ketiga fungsi dasar sistem saraf ini rusak atau terganggu, maka akan ditampilkan dalam bentuk output motoris yang terganggu pula. Selanjutnya, brain development ini merupakan perkembangan dari otak ya, sehingga ketika embrio, ketika masih janin dan anak-anak kemudian dewasa ini mempunyai bentuk sistem saraf pusat yang berbeda. Ketika masih embrio, katakanlah dia masih neural tube seperti ini, kemudian berkembang menjadi trivesicle, ada tiga vesicle seperti ini, ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Dalam perkembangannya, prosencephalon akan berkembang menjadi telencephalon, diencephalon. Pada usia dewasa, telencephalon menjadi cerebrum, otak besar, dan diencephalon menjadi talamus, hipotalamus, epitalamus, retina. Nah, begitu juga pada mesencephalon, dia akan berkembang menjadi mesencephalon, dan yang kemudian pada otak dewasa berkembang menjadi brainstem atau batang otak, yakni midbrain. Nah, tingkat midbrain. Sedangkan rhombencephalon dia akan berkembang menjadi dua vesikel, metencephalon dan myelencephalon. Metencephalon pada otak dewasa akan berkembang menjadi brainstem, yakni pada pons, membentuk pons dan cerebellum.
Sedangkan mielencephalon dia akan berkembang menjadi medula oblongata. Nah, di bawahnya ini ada spinal cord. Sehingga otak sendiri dia mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Oke, selanjutnya pattern distribution of gray and white matter. Nah, sistem saraf pusat ini ketika dilakukan kadaver, misal dibelah, maka akan menunjukkan daerah atau area pada sistem saraf pusat yang cenderung gelap dan ada yang cenderung terang. Nah, ini contohnya otak ketika dia dibelah menjadi dua, maka ada daerah yang warnanya cenderung gelap, ada daerah yang warnanya cenderung terang. Nah, ini cenderung gelap lagi. Nah, begitu juga yang ada di brainstem, begitu juga yang ada di spinal cord. Nah, ada daerah yang atau area pada sistem saraf pusat ini warnanya cenderung gelap dan ada area yang warnanya cenderung terang. Area yang cenderung gelap seperti ini, seperti yang di tengah ini juga, seperti yang di sini juga di brainstem, di spinal cord, membentuk seperti huruf H atau kupu-kupu ini. Mengapa ini areanya berwarna cenderung gelap? Hal ini disebabkan banyaknya berkumpul nukleus atau sel-sel inti saraf atau sel bodi saraf. Sehingga ketika nukleus ini banyak yang berkumpul, maka daerah tersebut akan cenderung warnanya menjadi cenderung gelap. Area yang cenderung gelap ini kemudian dikenal sebagai gray matter, substansi yang berwarna abu-abu atau cenderung gelap, atau substansia grisea. Nah, kemudian bagaimana dengan area yang berwarna putih atau area yang berwarna cenderung terang ini? Nah, area yang cenderung berwarna terang ini merupakan area yang dilewati oleh akson-akson saraf atau serabut-serabut saraf, di mana akson-akson saraf atau serabut-serabut saraf ini sebagian besar akan diselubungi atau dibungkus oleh mielin. Mielin warnanya terang. Nah, sehingga praktis area serabut saraf ini yang dilewati serabut saraf yang dibungkus mielin ini dia warnanya cenderung terang. Dinamakan sebagai white matter atau sering juga disebut sebagai substansia alba. Nah, sehingga daerah yang cenderung gelap, gray matter atau substansia grisea, baik yang ada di otak besar, batang otak ataupun spinal cord yang membentuk huruf H ini banyak berisi nukleus inti dari sel-sel saraf atau sel bodi saraf. Sedangkan area yang berwarna putih atau terang atau white matter atau substansia alba ini hanya berisi serabut-serabut saraf atau akson-akson saraf yang sebagian besar dibungkus atau diselubungi oleh mielin yang warnanya terang. Nah, oke, selanjutnya basic region of hemisphere. Nah, kita tahu bahwa otak besar ini bentuknya kan bulat ya, bentuknya bulat atau spheric. Bentuk bulat ini kemudian seakan-akan dibelah menjadi dua, sehingga hemi ini separuh, sphere ini lingkaran, setengah lingkaran. Nah, sehingga otak ini seakan-akan ada belahannya, seakan-akan membagi ada otak kiri dan otak kanan. Nah, bagian ini disebut sebagai hemisfer. Nah, antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan ini sama-sama mempunyai 3 unsur utama. Nah, 3 unsur pembentuk hemisfer ini. Ini dikatakan di sini, each of the cerebral hemisphere has 3 basic region. Setiap hemisfer, baik hemisfer kiri ataupun kanan, ini mempunyai 3 area utama, 3 area dasar. 3 area dasar, ada 3 unsur utama di sini yang menyusun hemisfer, baik hemisfer kiri ataupun hemisfer kanan. Yang pertama
dia terlihat seperti cenderung warnanya gelap atau gray matter. Nah, ini banyak berkumpul apa tadi? Inti dari sel-sel saraf atau nukleus saraf. Nah, ini berwarna gelap. Ini disebut sebagai korteks cerebral. Unsur yang kedua atau dasar yang kedua, ini ada white matter. Nah, unsur yang kedua ada white matter. Setelah gray matter, di bawahnya ada white matter. White matter tadi apa? Yang daerah warna terang ini tadi, ini merupakan daerah yang dilewati banyak akson-akson saraf atau serabut-serabut saraf, di mana sebagian besar serabut saraf atau akson saraf ini dia dibungkus oleh mielin yang warnanya terang. Nah, ini unsur kedua. Unsur yang ketiga, ini ada gray matter lagi. Jadi ada gray matter, white matter, di tengah white matter ada gray matter lagi. Nah, gray matter di sini juga sama seperti di korteks, ya ini dia berwarna gelap, cenderung gelap karena banyak sekali inti sel-sel saraf atau nukleus saraf yang berkumpul di situ, sehingga warnanya menjadi cenderung gelap. Nah, ini sering juga disebut sebagai basal nuklei atau basal ganglia. Nah, sehingga setiap hemisfer pada otak terdiri dari 3 unsur utama. Ada gray matter, korteks, ada white matter, yang berisi akson-akson saraf, dan ada gray matter lagi di tengah white matter, yaitu basal nuklei. Nah, ada juga nanti talamus di situ. Selanjutnya, nah ini cerebral cortex. Cerebral cortex ini pada umumnya akan dibagi menjadi 4 lobus ya. Ada lobus frontal, ada lobus parietal, ada lobus occipital, dan ada lobus temporal, di mana pada setiap lobus ini mempunyai daerah-daerah nukleus-nukleus yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi yang berbeda-beda nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang kedua atau pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian brainstem. Nah, ini adalah brainstem apa tadi? Brainstem adalah batang otak. Brainstem ini akan terdiri dari 3, ada midbrain, pons, dan medulla oblongata. Jadi brainstem atau batang otak ini yang paling atas disebut sebagai midbrain, kemudian di bawah midbrain ada pons, dan di bawahnya pons ada medulla oblongata. Di bawah medulla oblongata ada apa, Pak? Ada spinal cord atau medulla spinalis. Kemudian the brain from superior to inferior, the brainstem region are midbrain, pons, and medulla oblongata. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian the brainstem has nuclei of gray matter embedded in the white matter, a feature not found in the spinal cord. Jadi katakan bahwa feature-nya itu tidak ditemukan pada spinal cord. Dikatakan di sini bahwa nukleus yang berada, yang terletak di batang otak ini sangat spesial, di mana nukleus ini tidak ditemukan pada spinal cord. Nah, spesialnya seperti apa, Pak? Nah, nukleus pada batang otak ini ada nukleus yang mampu melakukan kontrol terhadap keseimbangan kita, dapat mengontrol keseimbangan kita, dapat mengontrol pernafasan kita, dapat mengontrol denyut jantung kita. Ini sehingga nukleus yang ada di brainstem ini sangat spesial feature-nya, sangat penting untuk survival. Ada nukleus untuk keseimbangan tubuh kita, disebut sebagai nukleus vestibular. Kemudian ada nukleus yang menggerakkan secara otomatis tubuh kita, kemudian jantung kita, paru kita, nukleus retikular. Ini nukleus ini tidak ditemukan pada tempat-tempat yang lain, contohnya tidak ditemukan pada spinal cord. Kemudian brainstem center produce the rigidly programmed automatic behavior necessary for survival. Nah, tadi sudah ya bahwa
nukleus-nukleus yang ada di batang otak ini dia akan berfungsi sebagai kemampuan survival kita, apakah itu denyut jantung ataukah pernafasan kita ataukah gerakan menghasilkan gerakan-gerakan otomatis untuk berjalan, berlari dan lain sebagainya. Kemudian position between the cerebrum and the spinal cord, ya, posisinya antara letak dari brainstem atau batang otak ini letaknya antara otak besar dan spinal cord. Kemudian the brainstem also provides a pathway for fiber tract running between higher and lower neural center. Brainstem atau batang otak ini juga dilewati banyak traktus atau serabut-serabut saraf dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Selanjutnya cerebellum, ini merupakan otak kecil. Nah, dikatakan di sini the cerebellum is located dorsal to the pons and medulla. Cerebellum atau otak kecil ini letaknya di belakang pons dan di belakang medulla oblongata. It protrudes under the occipital lobes of the central hemisphere. Nah, ini seperti ada tonjolan yang keluar di bawah dari lobus occipital. Kemudian by processing input received from the cerebral motor cortex, various brainstem nuclei and sensory receptor from spinal cord. Nah, dia otak kecil ini, cerebellum ini, dia akan mendapatkan input sensoris dari spinal cord, input sensoris dari batang otak brainstem, dan input sensoris dari otak besar cerebellum. The cerebellum provides the precise timing and appropriate pattern of skeletal muscle contraction for smooth coordinated movement and agility needed for our daily living. Cerebral activity occurs subconsciously. Nah, aktivitas yang dihasilkan oleh cerebellum otak kecil ini tidak disadari, tidak diperintah. Berbeda dengan aktivitas yang dihasilkan oleh otak besar atau cerebrum. Ini pada otak besar atau cerebrum ini dia kecenderungan disadari atau diperintah. Sedangkan pada otak kecil cerebellum ini output motorisnya ini tidak diperintah alias otomatis, otonom. Nah, otomatis dia akan kontraksi. Oke, itu. Dikatakan sini terjadi aktivitasnya adalah subconsciously, tidak di bawah kesadaran. Nah, apa fungsi dari cerebellum? Dikatakan di sini deep fissure subdivide each hemisphere into anterior muscle tone, posterior coordinated and flocculonodular lobes atau keseimbangan balance. Nah, cerebellum atau otak kecil ini dibagi menjadi 3 lobus. Kalau otak besar tadi 4 lobus, otak kecil ini atau cerebellum ini dibagi menjadi 3 lobus. Ada lobus anterior, ini nanti kontrol tonus otot. Kemudian lobus posterior untuk kontrol koordinasi, gerakan koordinasi. Dan lobus flocculonodular ini fungsinya untuk mengatur keseimbangan. Nah, contohnya seperti apa Pak fungsi dari cerebellum? Contoh paling gampang, ketika kita berjalan, seseorang bisa berjalan. Sebenarnya seorang tersebut dia memerintahkan otak besar, memerintahkan cerebrum untuk memindahkan tubuh dari titik awal menuju ke depan. Itu perintah yang diberikan oleh otak besar. Sedangkan otak kecil atau cerebellum ini dia akan mengontrol keseimbangan ketika berjalan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya pada otak kecil ini secara otomatis akan menyesuaikan tarikan otot depan tubuh, belakang tubuh, samping kiri tubuh, samping kanan tubuh, agar tarikannya seimbang. Sehingga ketika jalan kita tidak doyong ke kiri atau ke kanan, atau jatuh ke depan atau ke belakang. Kita tetap tegak walaupun kita berjalan bergerak. Nah, otak besar kita hanya memerintahkan maju ke depan. Sedangkan otak kecil kita akan
secara otomatis akan menyesuaikan tarikan otot depan, belakang, samping kanan dan kiri, sehingga ketika berjalan kita tidak jatuh atau tidak miring. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah misal ketika kita mengambil HP di meja. Nah, ketika kita mau mengambil HP di meja, maka otak besar kita, cerebrum kita, ini memerintahkan tangan kita menuju ke HP. Sesimpel itu perintahnya. Sedangkan otak kecil kita, cerebrum kita, ini secara otomatis akan mengatur tonus-tonus otot yang ada di jari-jari tangan, yang ada di pergelangan tangan, yang ada di siku, yang ada di bahu, yang ada di postur kita. Ini diatur oleh cerebellum atau otak kecil secara otomatis. Otak besar hanya memerintahkan tangan menuju ke HP, meraih HP. Itu yang kita perintah, itu yang kita sadari, itu yang diperintah, yang volunter. Sedangkan yang involunter tidak kita perintah, tidak kita sadari, ini adalah kinerja dari sistem otak kecil atau cerebellum. Bayangkan jika kemampuan keseimbangan, kemampuan mengatur tonus di jari, di tangan, di postur ini diatur oleh otak besar kita atau cerebrum kita, maka untuk berjalan kita akan memikirkan bagaimana tarikan otot depan, belakang, samping kanan dan kiri. Susah sekali untuk berjalan, sehingga untuk berjalan 1 meter aja mungkin dibutuhkan waktu 1-2 jam, karena tiap melangkah kita memikirkan bagaimana tarikan otot depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Nah, ketika mengambil HP saja kita akan memikirkan tonus otot di jari seperti apa, di pergelangan tangan seperti apa, di siku seperti apa, di bahu seperti apa, di postural kita seperti apa. Nah, itu jika kontrol tonus ada di, atau kontrol keseimbangan ada di otak besar. Nah, sehingga untuk mengambil HP aja kan butuh waktu 1-2 jam, sangat lama sekali. Itulah mengapa bentuk-bentuk keseimbangan, kontrol tonus ini tidak diletakkan di otak besar, tapi diletakkan di otak kecil agar terjadi secara otomatis, sehingga manusia ini tidak repot dalam melakukan gerakan fungsional. Sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa ternyata banyak sekali dalam aktivitas fungsional yang cuma mengambil HP saja, meraih HP, atau berjalan saja yang fungsional, yang simpel saja, ternyata kita banyak dibantu oleh sistem saraf yang fungsinya secara otomatis, tidak disadari. Sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita bahwa aktivitas-aktivitas tersebut diletakkan pada cerebellum yang tidak disadari kinerjanya atau secara otomatis. Nah, sehingga wajar ketika ada seseorang mengatakan bahwa ketika berjalan itu sebenarnya manusia itu harusnya menunduk. Nah, kenapa kok manusia menunduk ketika berjalan? Karena malu. Malu kenapa? Karena manusia bisa berjalan itu hanya memerintahkan maju ke depan saja, sedangkan keseimbangan tidak dia kontrol, tidak dikontrol secara disadari. Maksudnya tonus otot tidak dikontrol secara disadari, terjadi secara otomatis. Yang dia sadari, yang dia perintah ketika berjalan adalah memindahkan tubuh dari titik semula menuju ke depan. Nah, ketika mengambil HP cuma mengarahkan tangan menuju ke gelas, sedangkan yang mengontrol tonus otot, mengontrol postur ini otak kecil tidak disadari. Nah, itulah mengapa harusnya manusia malu ketika menundukkan wajahnya ketika berjalan. Jangan congak, jangan sombong malahan, karena aktivitas fungsional kecil sekalipun ternyata hanya sedikit gerakan yang kita sadari, yang kita benar-benar penuh kita bisa kontrol, hanya sedikit saja. Selanjutnya spinal cord. Nah, ini kita sudah pelajari bahwa pada spinal cord ini ada terdiri 31 pasang saraf spinal. Kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa ketika spinal cord ini dilakukan cadaver, dibelah, maka di sini ada area yang cenderung gelap dan area yang cenderung terang. Area yang cenderung gelap ini seperti huruf H atau seperti gambar kupu-kupu,
Ini dikarenakan banyaknya nukleus saraf yang berkumpul atau sel body saraf yang berkumpul di sana. Nah, ini seakan-akan membentuk ada yang menamakan ini membentuk tanduk. Ada tanduk yang di belakang, ada tanduk yang di depan, dan ada tanduk yang di samping. Tanduk di samping ini hanya berada pada tingkat segmen torakal dan lumbal bagian atas. Ya, ini contoh lebih jelasnya lagi. Ini di belakang ini kan seperti gambar huruf H ya, seperti huruf H, seperti gambar kupu-kupu. Nah, ini bagian belakang ini banyak berkumpul nukleus atau sel-sel bodi saraf atau sel-sel inti saraf dari saraf sensoris. Sedangkan yang di depan ini banyak berkumpul nukleus, sel-sel saraf inti saraf atau sel bodi saraf dari saraf motoris. Sedangkan yang di samping ini akan banyak berkumpul nukleus dari saraf otonom atau simpatis. Yang di belakang ini karena dia banyak berkumpul sel-sel saraf sensoris membentuk tanduk di belakang, sering juga disebut sebagai posterior horn cell. Kemudian nukleus yang ada di depan, nukleus motoris yang membentuk tanduk di depan ini sering disebut sebagai anterior horn cell. Sedangkan yang di samping, nukleus dari saraf otonom simpatis ini dia disebut sebagai lateral horn cell. Nah, selanjutnya hierarchy of motor control. Ini susunan dari sistem kontrol motoris. Kalau kita lihat dari anatomisnya, bahwa yang paling atas ini adalah korteks cerebral, korteks dari otak besar. Kemudian di dalamnya tadi ada basal nuclei, kemudian ada brainstem, ada cerebellum. Nah, pada hierarki motor control sini, yang paling atas bukan korteks, walaupun secara anatomis yang paling atas adalah korteks, di bawahnya ada basal nuclei. Ternyata dan di bawahnya lagi ada cerebellum. Ternyata dalam hierarki motor control ini pemimpinnya yang paling atas ini bukan korteks, tetapi cerebellum yang letaknya di bawah dan basal nuclei yang letaknya di dalam sini. Nah, sehingga pimpinannya, bosnya ini bukan korteks, walaupun korteks ini letaknya di atas, tapi bosnya, pemimpinnya dalam hierarki motor control struktur paling atas ini adalah basal nuclei dan cerebellum, otak kecil. Nah, sehingga kalau agar lebih mudah bahwa hierarki of motor control ini, maka bosnya, pemimpinnya itu ada di dalam, bukan di luar pagar. Seperti korteks ini kan di luar ya. Bos itu wajarnya letaknya di dalam. Nah, seperti basal nuclei. Nah, ini pimpinannya dari kontrol motoris, dan juga cerebellum yang letaknya di bawah di dalam. Sedangkan korteks dia menempati urutan yang kedua sebagai projection level. Sedangkan level yang paling tinggi dipegang oleh cerebellum dan basal nuclei sebagai pimpinannya, di mana pada cerebellum tadi dia akan mengontrol secara otomatis keseimbangan, tonus otot, gerakan koordinasi. Kemudian basal nuclei ini dia akan fungsi utama dari basal nuclei ini adalah untuk perencanaan gerak, untuk merencanakan pergerakan. Karena setiap kita melakukan gerakan fungsional diperlukan perencanaan gerak yang baik, sehingga gerakannya menjadi smooth, menjadi lebih halus. Kemudian sedangkan korteks ini sebagai projection level saja. Ini hanya menerima perintah. Jadi ketika kita ingin bergerak, ingin melakukan gerakan sesuatu, maka terjadi inisiasi pada prefrontal cortex. Jadi inisiasi gerakan pada prefrontal cortex. Inisiasi gerakan ini kemudian dikonsultasikan kepada pimpinannya. Kira-kira kalau seperti ini pergerakannya seperti apa, perencanaan geraknya seperti apa, tonus ototnya seperti apa. Nah, dari basal nuclei dan cerebellum ini kemudian mengkalkulasi nanti pergerakannya seperti ini agar gerakannya lebih efektif, agar gerakannya lebih smooth, lebih halus. Nah, setelah diperhitungkan oleh basal nuclei dan cerebellum, maka akan disampaikan ke korteks. Nah, korteks ini sebagai dia hanya projection level.
dia hanya menyampaikan perintah dari basal nuklei dan cerebellum. Kemudian dari korteks baru turun menuju ke spinal cord. Nah, dari spinal cord perintah tadi akan menuju ke efektor, menuju ke otot, yang kemudian muncul respon dari motoris, terjadi gerakan. Nah, sehingga secara hierarki motor kontrol, maka level yang paling tinggi adalah cerebellum dan basal nuklei, di bawahnya ada korteks, di bawahnya lagi ada spinal cord. Nah, sehingga gerakan-gerakan fungsional ini, kontrol motorik utama yang paling tinggi tingkatannya adalah basal nuklei dan cerebellum. Nah, oke, baik. Untuk materi kita hari ini, untuk pertemuan pertama sampai di sini saya akhiri untuk pertemuan pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.